antisipasi dalam roda organisasi kita. Nah, bagaimana misalnya dalam satu organisasi kita ini yang memang sudah kita canangkan program 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu memang benar-benar bisa kita pahami, bisa kita jalankan, dan itu sesuai dengan ruh jihad kita. Jihadnya nopo? Jihadnya tetap li'ila'i kalimatillah. Masih ingat kan dengan nadom syiiran kita? Yeah. Mungkin kalau ini bisa ini, ayo. Ya, boleh kita bersama-sama bersolawat untuk menggerakkan hiroh kita, keinginan kita, semangat kita dalam berjuang. Nah, biar ini yang jauh dari Babat nonton bareng-bareng ngaten nggih. Kita bersama-sama bersolawat. Apapun yang kita lakukan ini adalah bagian dari jihad kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'ila'i kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatan sholli ala sayyidina Muhammad. Namung kurang setunggal. Nek maca sholawat kudu karo senyum. Ngoten to? Nggih. Niku pelajaran biyen nomor 2 kaya. Kalau baca sholawat itu harus dengan senyum. Karena sholawat itu kita menghadirkan Rasulullah Muhammad SAW di majelis ini. Hanya Nabiullah Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Hanya Allah yang akan bisa memberikan ridhonya kepada kita. Karena hanya Rasulullah Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada kita, maka niat dan semangat juang kita pasti akan selalu tumbuh ketika kita selalu tersenyum ketika kita menyebut nama beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan senyum itu akan bisa keluar ketika hati kita selalu senang. Nggih napa mboten? Ono enggak wong kira-kira muangkel terus mari ngono iso guyu? Ya guyu tapi guyune metot. Nggih ta? Dan sahabat, yang perlu kita pahami, yang perlu kita latih dalam diri kita itu adalah berjuang yang model seperti ini. Berjuang niku mboten kemudian apa yang akan kita dapatkan dari orang. Bukan apa yang nanti kita akan dapatkan dari pujian teman kita, tetapi bagaimana kemudian yang kita lakukan ini benar-benar kan ikhlas yang kita lakukan dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu harusnya. Sehingga apapun komentar orang, apapun nanti yang diomongkan orang tentang kejelekan atau kebaikan kita, kita tidak lagi peduli tentang itu. Yang ada bagaimana kemudian kita memperbaiki diri kita, bagaimana kemudian kita setiap hari mengevaluasi diri untuk menjadi orang yang lebih baik dan bisa berkhidmat lebih baik.
Berarti kata kuncinya apa? Ikhlas. Ikhlas melakukan segala sesuatu. Ikhlas niku mboten namung diucap dateng mulut mawon, tapi harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Contohnya ya nopo? Contohnya niki wau dalam kepemimpinan itu. Kalau kemudian kita setelah dilantik kok terus mari ngono gak dadi ketua, mek dadi anggota bidang, kok gak tapi gelem kerja. Lah iki. Atau memang sengaja dibiarkan biar ketuanya saya aja yang jalan. Nah, itu juga enggak benar. Maka kepemimpinan itu akan bisa dilihat ketika semua anggotanya bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi bidangnya itu enggak kerja kalau kemudian diduduk tok. Apa maksudnya diduduk? Ketika kemudian diperintah baru jalan, kalau enggak perintah enggak jalan. Berarti itu kepemimpinannya belum efektif, belum berhasil. Berarti kepemimpinannya belum berhasil. Kenapa? Karena sesungguhnya yang dinamakan leader, kemarin itu kan, kita bicara leader itu ada berapa kemarin itu. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan seseorang punya karakter, gitu ya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Ada berapa? Nek lali temen aku mulai. Ya lah. Artinya ada yang namanya leader, yang namanya pemimpin itu dia harus punya 7 jiwa itu. Kalau tidak punya itu maka bisa dipastikan bahwa kepemimpinannya tidak akan efektif. Pokoknya cara lihatnya mudah. Kalau organisasi itu kok bisa berjalan tanpa ketuanya, itu jenenge ketua api. Loh malah ngoten. Bukan sebaliknya. Orang kadang-kadang menilainya nek ketuai selalu hadir, nek ketuai so ini itu dianggap yang paling bagus, padahal tidak. Karena apa? Karena kalau bisa berjalan karena hanya ada ketuanya, berarti nggih ketuanya belum bisa memaksimalkan semua anggota yang ada, semua badan jajarannya yang ada. Nah, sekarang monggo sing dadi ketua Fatayat baik yang di cabang, di anak cabang, kemudian di ranting. Ayo, bagaimana kemudian menumbuhkan sifat gitu ya, kepemimpinan itu pada semua anggota Fatayat yang ada. Kalau jiwa kita semuanya sudah menganggap bahwa saya ini pemimpin, nggak pakai nunggu ketua, dia pasti akan jalan. Ada apapun sesuai dengan, oh ini garisnya organisasi, kita harus jalankan. Ketuai gak iso, persoalan waktu. Ketuai sibuk misalnya, yuk ditinggal wae ketuai. Apakah kemudian itu menjadi bagian yang tidak baik? Boten, malah bagus. Asalkan yang kita lakukan sesuai dengan struktur organisasi kita. Dan itu sesungguhnya makna efektivitas kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Bagaimana kepemimpinan itu bisa dilihat, bisa dikatakan efektif ketika program yang sudah disebutkan, program yang sudah disepakati dalam raker itu bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Ning tentu agak susah lah kalau kita sempurna gitu ya. Oke, sempurna itu bisa jadi tidak. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah kalau kita mau bahasakan itu. Tapi minimal apa yang kita lakukan itu kita berusaha untuk menjadi yang baik. Karena pada dasar kita tetap satu. Kita melakukan segala sesuatu itu kalau kita mau amila solehan, kita melakukan baik dan yu'min billah, kita percaya bahwa yang kita lakukan ini hanya karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan pada kita nuhyannahu hayatan thayyibah. Kita pasti akan dikasih hayatan thayyibah. Seperti tadi yang kita sampaikan bersama tadi. Nopo niku nih? Semangatnya, maresnya kita awali dengan sholawat kita kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana sholawat ini menjadi sebuah semangat gitu ya, pemicu semangat kita. Sholatan turaghibu wa tunasyitu. Turaghib
masih ditambah tunasyid. Jadi sudah menggunakan kata targhib, masih lagi menggunakan kata tansyid. Itu berarti sebuah ungkapan beliau yang membuat syairan ini luar biasa, bahwa perjuangan kita di NU ini tidak main-main, gak guyonan, tapi tenanan. Ya guyonan mboten napa-napa. Tapi guyonannya bukan kemudian guyonan ini dipakai sesuatu yang tidak serius. Kita serius melakukan. Tetapi ini bagian dari sesuatu yang memang dari Allah dan untuk Allah, untuk semua perbaikan umat masyarakat kita di sekitar. Turaghib wa tunasyid. Jadi bagaimana kemudian beliau menyampaikan sholawat ini sebagai keinginan kita gitu ya, untuk memperjuangkan organisasi ini, bukan kemudian untuk organisasinya. Tapi bagaimana kemudian kita ini memikirkan umat yang ada di sekitar kita. Jadi nek melbu organisasi Fatayat bukan kemudian untuk perut kita sendiri, tetapi bagaimana kemudian kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita kaya, bagaimana masyarakat kita juga harus kaya. Kalau kita pinter, bagaimana masyarakat kita juga harus pinter. Kalau kita punya kesempatan banyak, bagaimana juga teman-teman kita mendapatkan kesempatan yang banyak. Itu. Untuk apa? Itu kan? Tunasyid wa turaghibnya itu untuk apa? Wa tuhammisu bihal jihad. Ini. Beliau Kiai Hasan Abdul Wafi ini memberikan apa ya? Sudah warning gitulah kira-kira ya kepada kita. Kalau kita masuk NU kok kemudian tidak menggunakan ini sebagai ruh jihad kita, maka kehidupan kita tidak akan bisa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini yang kita tetapi, ini yang kemudian kita yakini, insya Allah kehidupan kita semakin hari kita hidup di Fatayat, kita hidup di NU ini semakin hari akan semakin baik. Wa tuhammisu bihal jihad wali ihya wa i'la idinil Islam. Coba bayangkan, berat sesungguhnya. Ada jihad, namanya jihad itu kalau dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum. Ayat yang pertama Allah nyebutkan itu di sana bi amwalikum, baru wa anfusikum. Abot napa mboten kira-kira? Padahal mau ditungakno muga-muga dompete kandel ngono amin. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Mboten diwalik. Jahidu bi anfusikum wa amwalikum mboten. Ada ayatnya yang bunyi begitu. Artinya ketika kemudian Allah memberikan pelajaran kepada kita jahidu bi amwalikum, niku berarti kita itu kalau jihad masuk di Fatayat NU niki mboten kemudian aku kok oleh piro nek mari rebana nang kene. Serius. Dan ini harus saya sampaikan. Artinya berapapun gitu ya yang kemudian kita dapatkan itu bukan menjadi tujuan utama dalam jihad kita di Fatayat Nahdlatul Ulama. Tetapi yang harus kita perhatikan dan tanamkan dalam hati kita adalah bagaimana orang yang belum mengenal sholawat Rasul itu, mereka kemudian mengenal dan mereka cinta kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus itu yang ada dalam diri kita. Seberapa teman-teman kita yang di sawahan ini yang belum mengenal Allah, yang belum mengenal Rasul, yang belum mengenal cintanya, nikmatnya kita bercumbu kepada Allah, kemudian mereka bercumbu kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu menjadi tugas kita. Il jihad. Li ihya wa i'la idinil Islam. Untuk menghidupkan agama Islam. Jadi kalau kita masuk Fatayat ini, tadi kaitannya dengan efektivitas kepemimpinan kita, maka bagaimana orang yang ada di sekeliling kita ini berubah sama dengan kita, minimal sama dengan kita, kalau bisa lebih baik dari kita. Enteng tak? Kira-kira kalau kemudian dalam tanya kepada panjenengan, teman-teman kita ini yang banyak orang bilang perempuan itu cerewet.
Bener mboten? Bener tah? Jenengan termasuk napa mboten? Mboten, alhamdulillah. Gitu. Orang bilang perempuan itu cerewet. Nah, saya nanya ke jenengan, bener napa mboten? Terus, jenengan termasuk napa mboten? Ya. Kadang-kadang. Nah, ini kita sing jujur kadang-kadang, Neng. Sekarang saya tanya lagi. Ketika kemudian perempuan itu cerewet, perempuan itu banyak ngomong, mana yang lebih banyak, mereka yang cerewet atau yang kadang-kadang tadi? Cerewetnya itu pada sesuatu hal yang positif atau yang negatif? Gitu. Nah, ini yang terjadi pada perempuan fatayat yang ada di majelis yang penuh barokah ini. Termasuk cerewet, tapi cerewetnya positif.